Halo teman-teman. Halo. Oke, gimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang diri kalian, tentang OSIS, gitu. Jadi nggak perlu tegang-tegang, oke? Siap. Oke, boleh dilanjutkan, Ufus? Nah, kan ini kalian udah terpilih, berarti kalian itu emang eh, kalian udah sampai di titik ini, berarti kalian emang benar-benar orang terpilih gitu, betul ya? Nah, tentunya sebelum kalian bisa dicapai nih di titik ini, aku mau tahu dong kelebihan diri kalian itu apa aja? Apa sih yang kalian banggain dari dalam diri kalian? Sehingga kalian itu bisa show up. Oh, aku tuh begini loh. Oh, aku tuh begini loh. Oke, mungkin bisa dimulai dari Suci dulu kali Kak ya? Oke, dari Suci dulu ya. Kelebihan aku bisa bergaul dengan siapa aja. Terus juga sekarang aku udah mulai pede diri gitu untuk belajar public speakingnya udah bisa dari mulai kayak di kelas gitu. Kalau kekurangan aku sih Tiba-tiba kalau ada aja yang komen gitu ya, terus nanti kitanya jadi ya kayaknya nggak usah gini lagi deh gitu. Iya. iya. Oke, ya udah boleh lanjut nih. Kayaknya apa yang dirasain Suci kayak kita semua juga ngerasain gak sih Kak? Banget Kak. Betul. Saya juga pernah ngerasain jadinya Suci tuh udah mulai percaya diri, ada aja tuh yang orang yang ngomong kayak, ah lu mah gini ya, gitu. Jadi kayak Itu nanti dulu. Sekarang kita lanjut nih ke Vano. Vano, apa sih yang buat Vano itu percaya diri banget sama diri Vano? Saya bisa bergaul dengan siapa aja, saya juga bisa memilih lingkungan yang baik dan juga ya seperti itu. Oh, jadi bisa memanage circle gitu ya, bisa Iya, seperti memanage pertemanan gitu ya, yang baik yang bagaimana, yang kurang baik yang bagaimana gitu. Terus juga mudah bergaul ya. Biasanya kalau misalkan bergaul ngebahasnya tentang apa sih Vano? Kalau saya sih bahas tentang seputar online lah seperti itu. Oh, Kayak seputar video game seperti itu. oh seperti itu gitu. Ada manfaat tersendiri nggak buat Vano? Ada sih bisa melatih public saya. Oh iya, karena kan kita juga ngobrol sama teman sendiri dimulai dari situ ya. Karena ruang lingkup public speaking teman-teman itu nggak hanya di umum gitu. Kita ngomong aja sama teman, ketika itu kita memberikan informasi itu berarti public speaking. Oke, mungkin bisa dilanjut. Halo, siapa ini? Gimana ya? Aku tuh kayak nggak terlalu masukin ke hati gitu kalau misalkan ada perkataan orang yang ngejelekin aku. Oke, jadi gitu. tipenya ini who cares? I don't care gitu ya. Iya. Terus kalau kekurangan aku itu mungkin susah bergaul gitu ya karena gitu malu. Oke, jadi Ali ini mungkin wanita tangguh, kuat gitu ya. Hatinya nggak mudah retak, diomongin apa aja juga ya udahlah gitu. Iya. Oke, boleh lanjut nih ke Danis. Gimana nih Danis? Saya sepertinya agak mirip dengan Suci. Saya mudah berpublic speaking, namun ada sedikit kekurangan karena saya agak canggung kalau ngomong di depan umum. Gitu. Iya, jadi saya sedang di masa belajar public speaking dengan baik. Ya, Oke. betul. Ya namanya kita punya kelebihan itu harus diasah, harus dilatih ya Kak. Iya, ya. betul, Kak. Nah, dari asal latihan itu kita pasti punya proses. Nah, ini prosesnya kayak gini. Walaupun masih salah-salah, yang penting berani ya Kak ya. Udah ada niat gitu. Mungkin bisa diasah lagi ya Denis ya. Siap. Oke, selanjutnya nih ada siapa nih? Ada Fatih. Saya Fatih Rasadhanul Putra. Siapa namanya? Fatih Rasadhanul Putra. Oke, gimana nih? Kelebihan saya tuh dapat berpikir dengan matang dan apa sih kayak menjadi pendengar yang baik lah. untuk Oke, banyak orang. betul. Oh, jadi mungkin di sini Fatir sering banyak yang curhat ke Fatir ya? Iya. Oke, kira-kira responnya Fatir apakah cuma jadi pendengar atau Fatir juga memberikan respon? Memberikan respon sih seperti apa ya? Ya petunjuk-petunjuk gitu. Oke, petunjuk jalan hidup teman-teman ya supaya teman-teman nggak kejerumus jalan yang Iya. salah ya. Iya. Oke, biasanya berarti kalau misalkan banyak yang cerita ke Fatir nih teman-teman, berarti Fatir orangnya dipercaya banget nih di kelas. Iya betul nggak Fatir? Iya. Oke. Oke, bisa nih lanjut nih ke kakak kelas 8 kita, siapa kan namanya Kak? Kak Marsha. Oke, Kak Marsha.
Marshall? Kelebihan saya itu kayak dia bisa tahu yang benar di mana, yang salah yang mana, yang benar saya lanjutin, yang salah saya tinggalin kayak itu ikut posisi kan itu benar. Oke, tahu nih mana yang hak, mana yang batil gitu ya. Oke, mantap nih Kak Marshall. Terus juga ternyata Kak Marshall tuh tahu teman-teman gimana sih cara kita menjadi orang yang lebih positif lagi. Makanya Kak Marshall ikut organisasi OSIS gitu teman-teman. Benar. Gimana jadi OSIS rasanya? Banyak manfaatnya nggak? Banyak, kayak saya bisa jadi lebih percaya diri, Iya. mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan tentang kepemimpinan, Betul. organisasi dan lain-lain sih banyak banget. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman ingin memulai sesuatu yang positif itu jangan takut. Walaupun teman-teman nih, aduh pemalu, aduh gimana, coba aja dulu, berani aja dulu, coba-coba berhadiah ya Kak Marshall ya. Iya, senang gak jadi OSIS? Senang, ini testimoni, real ini teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lagi gak nih dari kakak cantik dan ganteng di sebelah saya? Oh, ada. Oke, dari Kak Dini nih teman-teman, kita dengar ya. Oke, aku punya pertanyaan untuk kalian. Siapa sih panutan kalian di anggota OSIS angkatan kita? Mungkin kayak aku nanti pas jadi ketua atau wakil aku mau jadi kakak itu karena kakak itu tuh di dalam organisasinya baik, bagus. Aku pengen jadi panutan kakak itu gitu. Coba dari Marsa lagi mungkin. Panutan saya sih itu Kanufus, karena sebenarnya Kanufus itu pantas untuk dianggap sebagai seorang pemimpin dan seperti seorang sesungguh pemimpin yang sebenarnya dan pantas yang sebagai Terima pemimpin. kasih. Betul sekali. Makasih ya Marsa. Boleh lanjut untuk Fatir sekali. Panutan saya adalah Kak Haikal karena dia dapat bersikap dengan cepat ketika seorang ketua tidak dapat ada halangan lah. Iya, oke. Jadi langsung satset gitu Iya. ya, betul. Oke, lebih lanjut Danis. Panutan saya yaitu Kak Nufus, karena yang saya banggakan yaitu karena Kak Nufus itu sangat lancar dalam bidang public speaking dan berpikir dengan sangat matang dan keras apabila ada suatu permasalahan yang tiba-tiba mendatang. Itu alasan saya. Terima kasih. Wah, Kanufus ini banyak sekali ya yang jadi panutan gitu. Emang perlu dijadiin panutan ini Kanufus. Saya juga mengaku Kanufus ini panutan saya juga. Betul. Oke, boleh dilanjut. Alia. Kalau aku juga Kanufus ya, karena Kanufus itu orangnya bertanggung jawab walaupun kalau misalnya banyak tugasnya banyak jadi sebagai ketua, tapi Kanufus masih masih bisa bertanggung jawab, ramah juga orangnya. Aku dulu kayak gitu. Oke, dilanjut Pano. Kalau saya sih Kanupus, saya sama kayak Marcel kayak gitu. Tapi Kanupus juga jago public speaking, ramah seperti itu. Iya, makasih. Makasih ya Pano. Boleh dilanjut Suci. Aku juga sama Kanufus karena Kanufus itu jago public speaking juga, ramah, dan aku juga kayak terinspirasi dari Kanufus, kayak dia tuh bertanggung jawab, terus banyak tugasnya juga dia tetap bisa menjalankan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Emang kita tuh dalam sebuah organisasi atau hidup tuh harus ada panutannya biar kita termotivasi dari orang itu gitu. Iya betul. Mungkin dari Karan ada pertanyaan lagi. Mungkin kita mau ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Oke, ada nih dari Karan. Ya, oke. Karena kalian ini kan sudah menjadi kandidat OSIS Iya, betul. periode 2022-2023. Kandidat itu termasuk orang pilihan, orang yang sudah terpilih. Pertanyaan saya sih mungkin apa sih motivasi kalian? Motivasi kalian ingin menjadi seorang ketua OSIS? Oke, coba dari Suci. Aku ya biar bisa mendapat pengalaman gitu, melatih kepemimpinan juga, terus juga nanti kalau misalkan aku jadi wakil ketua OSIS, aku mau mengembangkan kayak membawa nama baik SMP 17, terus kayak memperkenalkan karena SMP 17 belum terlalu terkenal gitu. Oke. Mano? Kalau dari saya sih sama seperti Suci, karena saya ingin memajukan SMP yang 17 Kota Tangerang
sekarang untuk lebih terkenal gitu, soalnya belum terlalu terkenal seperti itu. Oke, baik. Ya kalau aku sih ini pengen melatih kepemimpinan ya, terus sama bertanggung jawab, terus di saat ketua nggak ada gitu. Alasan saya menjadi ketua yaitu saya ingin melatih jiwa kepemimpinan dan ingin memimpin SMP 17 dengan sebaik-baiknya gitu. Ingin membantu kinerja sekolah yang ingin dilakukan seperti ya adiwiyata atau apapun itulah yang ingin dilakukan oleh sekolah. Jadi saya ingin membantu kinerjanya saja. Alasan saya ingin jadi ketua OSIS, saya ingin mengasah kedisiplinan, mengasah kepemimpinan, dan mengasah untuk menjadi lebih disiplin dalam segala bidang. Dan saya juga ingin memajukan SMP 17. Oke, dari sudut pandang saya sih motivasi kalian itu sebagai kandidat OSIS itu yang pasti pengen mengasah kepemimpinan, betul? Betul. Dan juga mengasah kedisiplinan. Dari contoh dua itu bisa dilihat dari contoh-contoh Kak Fahira ya, contoh-contoh kepemimpinan Kak Fahira tahun periode 2021-2022. Jadi kalian bisa contoh, kalian bisa tanya, apa sih Kak cara biar jadi pemimpin yang baik itu gimana? Cara biar menyelesaikan masalah dalam organisasi itu gimana? Oke, mungkin itu saja sih yang saya bisa sampaikan. Oke, balik ke Fahira. Balik lagi ke saya nih teman-teman. Nah, tadi nih nyinggung-nyinggung tentang panutan gitu ya teman-teman. Terima kasih banget karena teman-teman udah mendedikasikan pikiran teman-teman untuk panutannya itu aku bersyukur banget buat kalian semua. Nah, sebenarnya dalam hal public speaking ya teman-teman, aku belum bisa dikatakan jago ataupun ahli gitu teman-teman. Karena aku juga masih belajar, masih bertahap juga prosesnya. Nah, tapi apa sih Kak yang bikin kakak tuh kalau misalkan yang bikin Kak Fahira itu kalau misalkan mau ngomong di depan umum itu kelihatannya tenang gitu ya. Nih, ini sebenarnya nih teman-teman. Kalau misalkan rasa dak-dikduk juga pasti ada ya. Nih, walaupun emang dia mungkin udah jadi doktor atau profesor gitu ya. Kalau ngomong di depan umum pasti ada aja nervousnya. Kadang tuh kayak, aduh apa nih, takut lupa nih gitu. Terus juga kadang tuh ada kayak kakinya gini-gini lah, tangannya gini-gini lah. Nah itu bentuk nervous juga, atau itu justru cara dia supaya ngilangin nervousnya gitu teman-teman. Nah aku juga masih belajar cara untuk menghadapi hal itu ya di depan umum, dan tentunya juga aku ingin berbagi ilmu yang lebih lagi buat kalian. Harapan aku sih semoga kalian bisa terus mengasah, mengembangkan kemampuan kalian, apalagi kalian udah jadi kandidat kan, berarti orang-orang terpilih banget gitu ya teman-teman. Oke, nah tadi awal kayak kita belum perkenalan ya saya. Oke, ini udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi kita belum tahu namanya. Oke, jadi teman-teman bisa nyebutin nama panjangnya ya satu persatu ya, nama panjangnya. Terus sama nomor kandidatnya teman-teman. Terus teman-teman sebagai apa? Calon ketua kah atau calon wakil kah gitu ya. Bisa dimulai dari Kak Marshall ya. Satu. Iya, silakan. Oh, dari nomor 1 dulu. Kandidat 1 OSIS. Mana dulu Iya, ketuanya dulu. Nama saya Arsyafano Surya Pratama dari kelas 78. Saya sebagai ketua dari kandidat 1 OSIS. Calon ketua ya? Iya, calon ketua. Oh, jadi Fano ini sebagai calon ketua OSIS ya, periode tahun 2022 sampai 2023 teman-teman. Perkenalkan, nama aku Suci Amelia dari kelas 76. Aku di sini sebagai calon wakil ketua OSIS kandidat 1. Oke, periode berapa tuh Kak Suci? 2022-2023. Oke, langsung aja kita ke kandidat 2 OSIS. Halo semua, perkenalkan nama saya Danis Arkansyah dari kelas 75.
Saya di sini sebagai calon ketua OSIS periode 2022-2023. Halo, saya Alia Fauzatu Zahra dari kelas 73. Saya sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2022-2023. Saya di sini sebagai kandidat 2 OSIS. Oke, kita lanjut nih. Saya Marsal Ahmad Renasya dari kelas 82 sebagai calon ketua OSIS periode 2022 dan 2023. Saya Fatir Hasanindut Putra dari kelas 71. Di sini saya menjadi calon wakil ketua OSIS 2022-2023. Kandidat 3. Kandidat 3. Jadi teman-teman di sini ada 3 kandidat OSIS ya. Nah, kalian harus tunggu tanggal mainnya. Tanggal mainnya nanti kalian bakal ngevote ya berarti kayak. Nih siapa nih dari 3 kandidat ini yang bakalan nerusin perjuangan Kanufus, Kak Aran, Kak Dini gitu. Oke, karena tadi kita udah perkenalan nih ya satu-satu ya. Udah tahu juga kandidat berapa. Aku masih ada mau nanya lagi nih. Kira-kira ada nggak sih pengalaman atau experience teman-teman nih atau hal-hal yang berkaitan dengan public speaking teman-teman? Atau mungkin waktu public speaking teman-teman pernah nangis atau apa gitu, pengalaman lucu pada saat public speaking lebih tepatnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita bisa mulai dari siapa dulu nih yang udah siap nih? Dari siapa nih? Kak Marshall. Dari Kak Marshall ya, gimana tuh? Pengalaman saya pernah maju di sini juga sebagai dulu calon wakil. Berarti Kak Marshall udah 2 kali nih Kak ya? Iya. Oke. Mungkin presentasi di kelas juga sebagai pengalaman public speaking. Ya baru segitu sih, dan mungkin kedepannya bakal saya asah lagi dan saya coba lagi. Iya, public ada speaking. ini nggak Kak? Ada perbedaan nggak Kak dari yang dulu nih public speaking gimana? Setelah ikut OSIS public speakingnya lebih gimana gitu? Ada nggak tuh Kak? Ya kalau dulu tuh kayak nggak percaya diri. Oh, nggak percaya diri. Kayak siapa Tremor gitu. ada nggak Kak? Ya, Dulu Kak sampai Marshall. ketawain. Iya, tremor. Nah, sekarang kayak dia percaya diri karena saya kan OSIS. Dan Oke. berhak gitu. Oke, berarti udah mantep nih berarti ya sekarang ya, tapi masih belajar teman-teman. Oke, dari Fatir sendiri nih gimana nih pengalamannya? Mungkin kalau pengalaman public speaking saya baru ya presentasi di depan kelas mungkin. Oke. Cuman mungkin untuk kedepannya saya akan mengasah kembali public speaking saya sih. Biasanya kalau misalkan public speaking presentasi di depan kelas itu Fatir itu gelagatnya tuh kayak gimana? Cara ngilangin nervousnya gitu? Biasanya saya gerakin kaki sih, kayak ngasih gerakan postur tubuh aja. Oke, jadi dengan gerakan supaya ngilangin nervousnya itu ya. Oke, sama, saya juga kayak gitu teman-teman. Kadang saya kayak gitu sendiri. Oke, kita lanjut aja nih. Oke, dari saya sendiri, saya berpengalaman mulai dari presentasi di depan kelas, dan saya juga sudah beberapa kali maju dalam pembiasaan. Wah, setiap pagi. keren. Iya. Kalau misalkan lomba-lomba, Kak di mana tuh? Udah pernah ikut atau belum tuh? Saya lomba-lomba kebetulan baru ikut di SD saja, Kak. Oh iya, Iya, tapi- di masa SMP belum. Oke, tapi termasuk ke pengalaman ya teman-teman berarti ya. Iya. Terus gimana tuh Kak cerita yang SD-nya waktu lomba tuh? Saya waktu SD itu kebetulan di saat kelas 3 dan saya itu mengikuti lomba azan. Oh lomba Iya, azan. lomba Iya, azan. oke. Bagus nih teman-teman keagamaan. Gimana? Nervous nggak tuh sebelum naik panggung? Saya beneran nervous Kak, soalnya kaki saya itu udah duduk gitu. Iya. Jadi suara saya juga sampai mau habis ya Kak. Iya, saking nervousnya tuh. Iya benar. Mungkin itu nervousnya udah tingkat dewa ya. Betul Kak, betul. Sampai duduk-duduk gitu. Ada panggung nggak? Ada. Takut roboh aja tuh panggung. Wah. Tapi aman kan? Aman, Nggak roboh kan? alhamdulillah, iya, Iya, benar. alhamdulillah. Paling duduk-duduk gitu doang. Oke, baik lanjut nih. Kalau pengalaman aku sih presentasi sama pernah maju
di lapangan itu depan. Oke, gimana tuh Kak rasanya diliatin banyak orang itu? Ini siapa? Tremor gitu. Oh, tremor. Iya. Zaman anak muda zaman sekarang tuh kalau misalkan itu bilangnya tremor ya teman-teman ya. Catat. Oke. Nah, terus tapi ada kebanggaan sendiri nggak habis public speaking itu? Ada sih, kayak Ada dong ya, ya, pasti. berani gitu. Iya, kayak wah, kayak bisa ngelakuin nih gitu. Iya, nanti lama-lama candu ya, tercandu-candu sama public speaking tuh enak teman-teman. Iya, benar-benar. Iya, tapi nanti hati-hati kalau kita udah tercandu-candu sama public speaking dibilangnya bawel, cerewet gitu. Gak apa-apa ya, yang penting positif ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Ke Pano, gimana nih pengalamannya Pano? Saya sih dimulai dari presentasi dari kelas ke kelas Oke, seperti itu. presentasi kelas ke kelas, gimana tuh? Kayak dari waktu SD ya, presentasi dari kelas A ke B seperti kayak ngomong tentang apa gitu. Oh. Dari guru disuruh gitu. Oke, berarti terpilih nih ya Kak Pano ya? Berarti dari SD udah terlihat nih bibit-bibit mutiaranya ya. Nah, itu tentang apa sih presentasinya? Kak Pano masih ingat nggak? Tentang pelajaran tema sih waktu itu kayak tentang alam gitu. Oh iya, berarti ini cocok buat jadi guru ini calon-calon. Oke, selanjutnya nih kita ke Suci. Gimana Suci? Aku juga dari mulai presentasi di kelas-kelas. Dulunya kan awal kelas masuk suruh perkenalan juga, terus Iya. juga kan kayak materi. Nah dulunya tuh pas awal masuk kan kayak, aduh malu nih buat ngomong depan banyak itu teman gitu. Terus tapi sekarang ada kemajuan semenjak masuk organisasi, jadi mulai pede, jadi bisa public speaking-nya bisa direkam. Waduh, hebat banget nih. Berarti dari ini rata-rata teman-teman udah dari SD ya? Iya ya. Wah, udah hebat-hebat banget nih. Berarti emang dari SMP Negeri 17 Kota Tangerang udah terlihat bibit-bibit unggul, bibit-bibit mutiaranya. Nah, semoga saja nih SMP 17 bisa terus mendukung ya, bisa mendukung anak-anak bibit-bibit hebat ini dengan segala macam bentuk dukungan lah ya teman-teman. Apalagi nih kita ngomongin tentang media sosial nih teman-teman. Nah, alhamdulillah ya media sosial SMP Negeri 17 Kota Tangerang itu aktif teman-teman karena humas kita yang paling hebat, Bapak Yani. Emang harus gitu teman-teman, jangan malu apa-apa di videoin. Kenapa sih apa-apa di videoin, di foto? Karena itu kan termasuk kenangan ya, gak bakal terulang lagi teman-teman. Jadi jangan takut buat jadi orang narsis. Tapi harus tahu keadaan ya teman-teman ya. Kayak gini-gini nih lagi podcast kan ini kita mengikuti jejak para remaja kekinian gitu ya. Mana lagi sekolah yang podcast gitu ya, calon ketua OSIS-nya dan segala macamnya gitu. 17 eksklusif berarti nih teman-teman. Sampai ke Jakarta. Weh, gimana sih? Kan Di iya, aku punya tante di Jakarta. Iya. Nah terus ngirimin link, ini sekolah kamu ya, ini masuk FPP. Aku lihat, ternyata iya benar mas. Wih, berarti emang udah tomar kotok nih mas kita, tepuk tangan dulu dong. Udah sampai Jakarta, apa dikit lagi nanti ke Kanada. Inggris. Wih, amin ya teman-teman ya. Kita harus dukung terus nih humas kita. Oke, ada mana lagi nih jawabannya apa dari Pak Yani ada? Oke. Terima kasih Kak Lupus ya. Saya tadi melihat gitu ya. Kalau kita ingin mau menjadi pemimpin, mata harus tajam Raja Wali. Hati harus sepeka radar. Kaki harus sekuat bionik. Mata, hati, kaki itu semuanya harus bergerak, berpenampilan, sehingga seseorang itu akan terkesima, tersambung apa yang akan kita sampaikan. Ya, saya melihat tadi kalian dalam public speaking sudah bagus, ya. Hanya kita lihat karakter, ya.
karakter dari seorang pemimpin itu. Ya, pertama mata. Posisi kalian sebagai calon itu kan sedang diwawancara nih, ya, sedang diwawancara. Jadi bagaimana meyakinkan publik tuh bahwa kamu itu adalah jiwa seorang pemimpin. Jadi matanya harus liar seperti Raja Wali, ya, harus ke depan. Begitupun untuk meyakinkan bagaimana seseorang itu bisa yakin akan pembicaraan kita. Ada kekuatan dalam public speaking, yaitu smile power. Ya. Jadi bicara juga senyum. Sebagaimana Kak Lupus tuh. Ya, tadi ini kakak yang menjadi wakil ya. Tuh, itu perlu diangkat senyum itu. Ya. Gitu. Ya. Kemudian dalam duduk bahu itu, ya. Nah, itu sejajar tuh. Kita tidak boleh menunduk, mengiba, tidak boleh. Tapi kita harus menunjukkan ketangkasan kita. Ya, ketangkasan kita ini sejajar. Jadi orang-orang yang mau memilih kamu yakin, oh iya ini pantas nih mau saya jadikan pimpinan. Ya. Kenapa? Karena kepribadiannya meyakinkan. Gitu. Begitupun dari cara duduk. Duduk seseorang bisa kita menilai karakteristik ciri kepemimpinan orang itu. Apakah dia memimpin nantinya introvert, tertutup, apakah dia extrovert, terbuka, atau laissez-faire, atau dia masa bodoh. Ya, itu bisa dilihat dari gaya duduknya. Ya, gagah, berwibawa, tegas, namun tetap anggun. Ya. Saya ambil contoh misalkan, siapa? Denis? Iya, Denis. Wakil kamu siapa? Oh, Alia. Alia. Coba Alia bangun. Alia. Nah, sekarang silakan duduk. Nah, duduknya tadi kan mengibah dia. Ya, jadi duduk begini ya. Nah, dia mengibah. Tapi tidak boleh itu. Duduknya Alia harus, saya kasih contoh. Ini duduknya wanita, Bun. Bisa bangun? Ya. Ada sini. Sini kan. Dia mau duduk. Ini duduknya nggak boleh begitu, ya. Tapi harus tegap. Lalu, nah, ya. Jadi tidak mengibah, tegap gitu. Begitupun pas mau bangun, ya, nggak begini, enggak. Tapi pas bangun, nah, ya. Jadi itu pemimpin yang anggun, ya, wibawa. Nah, yang laki-laki berbeda, ya. Yang laki-laki, coba, Denis, bangun, ya. Silakan duduk, ya. Duduknya laki-laki harus tetap posisinya tegak, ya, tidak boleh sampai jatuh. Nah, kalau dalam masa mencari massa, ya, dalam masa mencari massa atau kamu pada saat wawancara, kaki tidak boleh dilipat, ya. Kalau kaki dilipat melambangkan ketidaksopanan, ya, ketidaksopanan. Kenapa? Kalian belum menjabat, ya, belum jadi seorang pemimpin, belum terpilih, ya. Jadi tetap harus menunjukkan ketegasan, kesiapan. Ingat ya, mata harus seperti elang, hati harus peka seperti radar. Ya, kaki harus tegap seperti bionik, gitu, ya. Jadi itu tambahan saja, iya, Kak Nufus ya. Iya. Oke, terima kasih. Iya, makasih Pak Yani. Oke, terima kasih Pak Yani. Oke, jadi teman-teman itu yang dinamakan manners ya, atau cara-cara kita agar kita itu bisa dipandangnya itu
hormat gitu loh teman-teman. Nah, udah dapat ilmu dari Pak Yani berarti udah kan? Iya. Ini berarti mirip sama yang kayak kalau teman-teman lagi update di sosial media di TikTok gitu ya, yang biasanya Anggun Slay gitu. Nah, itu lengkap ya di sana. Teman-teman bisa kepo-kepoin gitu ya. Apalagi nih zaman udah digital ya, Pak ya. Udah digital berarti harus rajin searching gitu ya, teman-teman. Harus rajin buat cari tahu nih bagaimana sikap seorang pemimpin. Dari tata cara duduknya aja udah kelihatan gitu berarti. Dari mimik muka juga udah kelihatan, teman-teman. Apalagi sekarang kita butuh attitude ya, yang namanya attitude ya. Attitude butuh banget dari bagaimana cara kita berbicara gitu, bagaimana cara kita merespon, menanggapi, memberikan. Nah, itu juga dinilai sama khalayak umum gitu. Gimana nih teman-teman, ada lagi nggak sih yang mau ditanyain dari teman-teman? Mau nanya apa nih tentang ke kita-kita gitu? Kak, saya mau bertanya dong. Oke, mungkin Micu bisa dioper ya teman-teman ya. Kan saya membahas tentang kekurangan saya kan lumayan canggung Iya. berpublic speaking di depan umum. Iya. Nah, kakak kan ini bisa dibilang ahlinya ya dari saya. Kakak ini belajarnya dari mana sih bisa kayak gitu loh? Boleh di spill gak gitu? Oke, spill the tea dong. Oke. Iya. Spill nggak nih? Spill dong. Oke. Jadi berarti ini pada zaman dahulu. Oke, jadi dari awal aku dulu ya, kenapa sih aku bisa berani ngomong gitu ya? Maksudnya bisa ngomong di depan banyak umum, alhamdulillah. Jadi dulu tuh awalnya teman-teman, aku tuh orangnya pemalu. Percaya nggak percaya, kalian harus percaya karena dulu Kanufus itu orangnya pemalu. Iya, dari awal tadika berarti ya, TK gitu ya. Dulu waktu TK, Kanufus itu nangis terus karena harus ketemu banyak teman-teman gitu. Kalau ditanya Kanufus selalu gitu-gitu. Kalau ditanya cuman dengan postur tubuh gitu kan. Nah tapi ini juga harus jadi Bunda Kanufus tuh tahu sebenarnya Kanufus tuh bisa loh gitu, tapi harus diasah, harus dikeluarin dulu jiwanya gitu. Jadi Bunda Kanufus alhamdulillah bisa support Kanufus nih. Kanufus dilatih, jadi Kanufus itu sering sama Bunda Kanufus itu ditanya-tanya kalau habis pulang sekolah, Kak gimana sih Kak harinya gitu, tadi kamu ke teman kamu sama teman kamu ngobrolin apa aja. Jadi Kanufus cerita dong gitu kan. Nah awalnya karena Kanufus sering cerita sama Bunda, makanya Kanufus bisa cerita sama teman-teman yang lain gitu, kayak ayo kita main, ayo kita ini gitu. Nah dari situ akhirnya Kanufus udah bisa buat bersosialisasi gitu. Gak hanya teman sekelas, tapi kayak ke teman TKA, TKB gitu. Kanufus alhamdulillah udah ada teman. Nah lanjut nih ke SD ya kan. Waktu SD karena dari TK Kanufus udah ada bekal teman-teman untuk bersosialisasi, alhamdulillah Kanufus bisa dapat temannya itu cepat teman-teman. Nah terus akhirnya Bunda Kanufus nih tahu kalau misalkan Kanufus bisa ditingkatin lagi gitu. Akhirnya diikutilah lomba. Waktu itu Kanufus ikut lomba nari dan segala macem gitu kan. Tapi karena emang baru mencoba gitu ya, jadi nggak langsung juara teman-teman. Gak langsung juara, Kanufus ikut lomba langsung juara nggak mungkin. Walaupun emang mungkin, tapi itu pasti sebelum-sebelumnya mereka udah usahanya lebih besar gitu kan. Jadi Kanufus itu ikut banyak lomba, tapi nggak menang-menang dulu, nggak menang-menang teman-teman. Terus Kanufus sedih dong, kenapa sih kalau lomba nggak menang-menang gitu kan? Tapi balik lagi teman-teman, karena ada support dari orang tua, dari teman gitu loh, yang ngebantu supaya Kanufus itu jangan down gitu. Jangan terpengaruh dengan kekalahan gitu. Akhirnya Kanufus coba lagi di public speaking. Itu Kanufus waktu itu ikut lomba ceramah teman-teman. Kanufus ikut lomba ceramah dan alhamdulillah Kanufus bisa dapat juara 1. Nah dari juara 1 itu Kanufus akhirnya pede dong, iya kan? Oh juara 1 nih gitu.
Akhirnya ikut lagi. Nah pas ikut lagi Kanufus juara 3, turun juaranya. Nah Kanufus di situ nggak terima. Ini nggak patut dicontoh ya. Kanufus tuh kayak ngerasa sedih. Kenapa sih kok juara 3 nggak juara 1 gitu kan? Tapi balik lagi karena ada support dari orang tua dan teman gitu kan. Jadi Kanufus gak jadi sedih gitu. Malah semangat buat ikut lomba-lomba ke depannya. Nah dari TK, SD udah dilatih gitu, jadinya Kanufus udah biasa buat ngomong di depan banyak orang. Karena orang bisa itu terbiasa, betul? Ingat ya, orang bisa itu terbiasa. Kenapa dia bisa? Karena dia terbiasa. Karena dia melakukan hal yang sama berulang-ulang. Jadi dia udah nggak asing dengan hal itu gitu. Contoh, teman-teman bangun pagi setiap hari, pasti besoknya bangun pagi lagi. Tapi kebalik, kalau teman-teman bangun siang, tapi teman-teman gak ada keinginan untuk berubah, besoknya bangun siang lagi, ya kan? Itu berarti karena teman-teman terbiasa untuk hal itu, gitu. Terus juga ya, kalau dari Kanufus nih, saran dari Kanufus teman-teman, kalau misalkan kayak ikut lomba gitu berbagai macam gitu ya, terus teman-teman gak juara, gak mendapatkan hal apa yang teman-teman inginkan, itu jangan berkecil hati, jangan sedih. Karena walaupun kita nggak menang, kita dapat pengalamannya, kita dapat nuansanya, betul? Betul. Jadi mungkin gitu ya Denis ya, awalnya kenapa aku bisa public speaking gitu. Oke, berarti di sini berarti sangat membutuhkannya ya, sebuah pengalaman dan ini support. Support dari orang tua ataupun teman gitu. Gimana mungkin nih? itu aja dari Itu saya. aja. Oke. Yang lain ada nggak nih teman-teman? Yang kepo-kepo, gak usah tentang saya. Kali ini Kak Aran tentang sekolah pun, dulunya sekolah ini bekas rumah sakit atau apa? Gak apa-apa, boleh ditanyain. Iya. Santai bro, chill. Gimana nih? Oke. Oh, apa kita tanya-tanya hobi aja nih Kak? Iya. Oke, coba nih, mic-nya kita oper dulu ke Kak Dini ya. Oke, aku yang gantian nanya ke kalian ya. Aku mau nanya, dari kalian tuh hobinya apa gitu? Aku mau nanya dari Suci, hobinya apa Suci? Oh, mic-nya. Oh, ada ya. Sekarang sih aku hobinya lagi pengen hobi nulis gitu loh, nulis. Lettering Kak. Iya. Kalau misalkan lagi jam kos, itu tuh aku nyempetin waktu buat kayak tulis-tulis yang pakai penting. Iya. Biasanya nih kayak gini nih tulisannya cantik-cantik nih. Orangnya juga cantik. Iya dong. Waduh. Pakai brush pen Suci ya? Iya. Gimana tuh, susah nggak sih belajar kayak gitu? Pertamanya sih susah, terus karena teman-temannya juga sekarang ada kayak support. Iya. Oke, berarti temannya support, Suci bisa karena terbiasa. Suci bisa karena terbiasa. Oke, bagus. Sekarang ke Vano nih. Vano mau tahu dong, hobi Vano apa sih? Kalau saya sih hobinya bermain sama temen sih, kayak ngobrol seperti itulah. Paling bisa melatih public speaking saya dengan cara ngomong saya seperti itu. Iya, berarti Vano ini orang yang suka sharing-sharing ya teman-teman ya. Oke, biasa tuh yang favorit teman di rumah, teman sekolah atau gimana? Dua-duanya sih. Oh, dua-duanya. Tapi teman di rumah tuh jarang. Berarti seringnya di sekolah ya? Iya. Oke, seru nggak? Seru banget.